Di jantung Kabupaten Lebong, tempat di mana adat dan tradisi masih melekat dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kutai Tambang Sawak dan Sebelat Ulu memulai perjalanan besar, memetakan wilayah adat mereka sendiri. Lebong, yang terkenal sebagai daerah tambang emas pada masa kolonial dan kaya akan keanekaragaman hayati, menyimpan cerita-cerita tentang kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan luas wilayah sekitar 1.665 km persegi dan populasi sekitar 115.000 jiwa, Lebong menyimpan cerita perjuangan masyarakat adat yang tak terhitung nilainya. Kegiatan ini dimulai dengan musyawarah adat. Para tokoh, tetua adat, dan generasi muda duduk melingkar, mendiskusikan sejarah yang tersimpan dalam ingatan kolektif mereka. Mereka berbicara tentang batas-batas wilayah yang tidak hanya berupa garis fisik, tetapi simbol hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Disinilah titik awal dari perjalanan mereka untuk memastikan tanah adat tetap menjadi milik komunitas, di tengah ancaman modernisasi dan eksploitasi lahan. Telusuri dari kalangan. Wawancara dilakukan dengan penuh penghormatan. Setiap tetua adat menjadi penjaga cerita-cerita lama, di mana sungai Sebelat mengalir, bukit barisan yang menjadi tempat perburuan nenek moyang, hingga titik mata air yang telah menghidupi komunitas selama ratusan tahun. Semua informasi ini dirangkai dengan cermat, menjadi peta awal yang menggambarkan wilayah adat, komunitas Tambang Sawak, dan Sebelat Ulu. Namun, langkah selanjutnya menuntut keberanian lebih besar, menggunakan teknologi modern. Dengan semangat gotong royong, masyarakat belajar menggunakan GPS, alat kecil yang menjadi jendela ke dunia yang lebih presisi. Mereka menyusuri hutan Sebelat, mendaki bukit barisan yang syarat sejarah, dan mencatat setiap koordinat, batas wilayah, lokasi fasilitas umum, mata air, hingga pohon-pohon besar yang dianggap keramat. Setiap langkah bukan hanya tugas teknis, tetapi juga penghormatan kepada leluhur dan alam yang telah menjaga mereka. Sebagai masyarakat adat, yang kami punya adalah pengetahuan untuk menjaga wilayah kami. Walaupun tetua kami tidak mengenyam pendidikan formal. Ketika kami menjaga hutan dan wilayah adat kami, anak cucu kami akan mendapatkan kepastian kehidupan. Sebagai masyarakat adat, kami memanfaatkan tanah kami sejak dulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami mengambil secukupnya dan kami bersedekah atas apa yang sudah alam berikan kepada kami. Kami menggunakan batas-batas wilayah, batas-batas alam, misalnya sungai atau bukit, kami memberikan nama-nama mereka. Peta ini nantinya akan menjadi sumber pengetahuan dan informasi penting kepada generasi kami, menjadi bukti kepada pemerintah yang seharusnya memenuhi hak kami atas pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Dengan peta ini di tangan, masyarakat adat Kutai Tambang Sawak dan Sebelat Ulu kini memiliki senjata untuk melawan ancaman alih fungsi lahan dan eksploitasi. Mereka percaya bahwa menjaga tanah adat adalah menjaga identitas, kearifan lokal, dan masa depan generasi mendatang. Pada hari ini, pemuda adat terusir dan terancam keluar dari wilayah adat. Maka untuk menanggapi itu, terkhususnya pemuda adat Tanah Jang dalam hal ini ikut berperan serta aktif dalam menjaga tanah leluhur dan tanah adatnya. Kawan-kawan pemuda adat Nusantara yang saya banggakan, amat penting perlu kita bicarakan peran pemuda adat dalam proses pemetaan partisipatif sebagai upaya menjaga, memelihara, serta memastikan pengetahuan luhur, sejarah, obat-obat tradisional, serta pengetahuan-pengetahuan luhur yang terkandung di dalam wilayah adat itu tidak terancam akibat deforestasi yang terjadi pada hari ini. Kepada pemuda adat di seluruh Nusantara, terkhususnya di wilayah Bengkulu, menjadi amat penting saya tekankan sekali lagi
untuk terus menjaga serta memelihara wilayah adat sebagaimana telah menjadi tanggung jawab kita selaku pemuda adat untuk tetap berada di komunitas dan kampung serta menjaga pengetahuan-pengetahuan luhur tersebut. Salam adat, salam Nusantara. Barisan Pemuda Adat Nusantara, bangkit bersatu bergerak mengurus wilayah adat. Arti penting pemetaan partisipatif wilayah adat. Tentunya ini menjadi konsen kita bahwa pemetaan wilayah adat adalah salah satu komponen utama dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Terkhusus kita melihat dewasa ini konflik-konflik agraria, pertambangan, perkebunan berskala besar, tentunya dengan adanya rencana-rencana strategis yang dibangun di dalam kawasan wilayah adat ini kemudian akan merugikan hak-hak masyarakat adat. Maka melalui rencana-rencana strategis tersebut kita melindungi wilayah-wilayah adat melalui pemetaan wilayah adat. Kepentingan masyarakat adat menjadi sangat urgen. Korporasi semakin mengganas dan proyek-proyek strategis nasional masuk ke wilayah adat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ketua-ketua adat. Maka pemetaan wilayah adat dibaluti dengan kebijakan-kebijakan yang didorong oleh masyarakat adat. Tentunya ini upaya untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan keberlangsungan dan keberadaan masyarakat adat. Tidak lupa kebijakan-kebijakan yang didorong di tingkat daerah, kabupaten, dan provinsi itu upaya sederhana kita untuk mendorong kebijakan yang lebih tinggi, yaitu segera sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Yang saat ini masyarakat adat mempertahankan tanah warisan leluhur kita, yang tugas kita adalah untuk menjaga, memelihara, dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Akan tetapi sayangnya saat ini persoalan terbesar kita itu justru perampasan wilayah adat dan segala kekayaan yang ada dalamnya. Karena hak kita sebagai masyarakat adat di negeri ini itu baru masih berhenti di konstitusi. Belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur masyarakat adat sehingga wilayah-wilayah adat itu dianggap tanah kosong, yang kemudian diberikan melalui izin kepada perusahaan-perusahaan, apakah itu tambang, sawit, HPH, segala macam. Dan sekarang pun tantangan kita makin besar karena ketika orang bicara tentang energi terbarukan, itu resource mineral terakhir ada di wilayah adat. Dan sekarang pun bentuk-bentuk energi terbarukan yang muncul itu justru merampas wilayah adat. Jadi perjuangan terberat kita saat ini adalah pengakuan dan mempertahankan wilayah adat. Peran Aman adalah organisasi masyarakat adat yang didirikan oleh masyarakat adat pada tahun 99. Ini bagian dari respon terhadap perubahan. Perlawanan sudah terjadi sebelum tahun 99, dan ketika terjadi reformasi, masyarakat adat mengatakan bahwa para pemimpin masyarakat adat waktu itu mengatakan bahwa kita harus menjadi bagian di dalam mengisi reformasi. Itulah kemudian Aman berdiri, didirikan sebagai organisasi untuk memperkuat solidaritas, senasib sepenanggungan sesama masyarakat adat, dan juga menjadi tempat untuk berjuang bersama. Jadi tugas Aman memang hadir di tengah-tengah masyarakat adat yang paling bermasalah. Jadi semakin bermasalah kampung-kampung itu, semakin penting untuk kita hadir di sana. Karena kalau bukan kita yang melindungi diri sendiri, maka siapa lagi? Lebong dengan segala kekayaannya adalah saksi perjalanan panjang ini. Kutai Tambang Sawah dan Kutai Sebelat Ulu kini berdiri tegak, memegang peta yang bukan sekedar garis-garis, tetapi warisan yang hidup dalam setiap langkah mereka. Ini adalah kisah tentang cinta, tekad, dan keteguhan. Sebuah kisah yang lahir dari hati masyarakat adat Tanah Jawa.